الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama merenungi salah satu amalan yang sangat ringan, namun luar biasa pahalanya. Amalan yang sering kita dengar tetapi terkadang kita lalaikan, yaitu membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Makna surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran, terdiri dari 110 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Di dalamnya terdapat kisah-kisah agung yang syarat dengan pelajaran iman. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang menjaga akidah, kisah dua pemilik kebun tentang kesombongan dan syukur, kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir tentang ilmu dan hikmah, serta kisah Zulkarnain tentang keadilan dan amanah. Semua kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi cermin kehidupan kita hari ini. Keutamaan membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Sahabat fillah, para ulama menjelaskan bahwa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anah Ats-Thalibin, Juz 2 halaman 89, disebutkan bahwa pertama, diberikan ampunan dosa hingga Jumat berikutnya. Bayangkan, dosa-dosa kecil yang kita lakukan selama sepekan dengan rahmat Allah dihapuskan hanya dengan membaca satu surah di hari Jumat. Ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Kedua, 70.000 malaikat bersalawat kepadanya hingga waktu subuh. Sahabat fillah, ketika seorang hamba membaca surah Al-Kahfi, para malaikat mendoakan dan memohonkan rahmat untuknya. Doa malaikat adalah doa yang mustajab. Betapa beruntungnya orang yang malam dan harinya diiringi doa para malaikat. Ketiga, disembuhkan dari berbagai penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit jasmani, dengan izin Allah. Karena Al-Quran adalah syifa, obat bagi hati yang gelisah, jiwa yang sempit, dan hidup yang terasa berat. Keempat, terpelihara dari fitnah Dajjal dan berbagai fitnah akhir zaman. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan dihadapi manusia. Dengan membaca dan mengamalkan surah Al-Kahfi, Allah berikan cahaya keimanan yang menjaga kita dari kesesatan dan tipu daya dunia. Waktu dan cara mengamalkannya. Sahabat fillah, waktu membaca surah Al-Kahfi dimulai sejak terbenam matahari pada Kamis malam hingga terbenam matahari pada Jumat sore. Boleh dibaca, sekali duduk, dibagi setelah sholat, dibaca sendiri atau bersama keluarga. Yang terpenting bukan hanya lisannya, tetapi juga hati yang hadir, merenungi makna, dan berusaha mengamalkan pesan-pesannya. Jangan sampai kita hanya membaca rutin, tetapi tidak ada perubahan dalam akhlak, kejujuran, kesabaran, dan keteguhan iman. Penutup dan nasihat. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan dunia, surah Al-Kahfi hadir sebagai cahaya mingguan bagi seorang mukmin. Ia mengingatkan kita agar tidak terjebak oleh dunia, tidak sombong dengan nikmat, sabar dalam ujian, dan selalu bergantung kepada Allah. Mari jadikan membaca surah Al-Kahfi sebagai amalan tetap setiap hari Jumat, bukan hanya ketika sempit, tetapi sebagai kebutuhan ruhani. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dekat dengan Al-Quran, mendapatkan ampunan, rahmat, dan perlindungan hingga akhir hayat. Doa penutup. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura syudurina wa dzahaba humumina wa ahzana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dada kami, dan penghapus kesedihan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salla ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.